Perkenalkan, saya Ahmad Rifai, ahli pertama guru pendidikan agama Islam Unit Kerja di SMA Negeri 1 Cilacap. Sebagai peserta laksana angkatan 2 kelompok 2 tahun 2022, saya akan menyaksikan hasil aktualisasi dan habituasi yang telah saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Kegiatan pertama, melakukan kajian metode pembelajaran tim game turnamen. Tahapan pertama, menyusun konsep kajian metode pembelajaran tim game turnamen. Saya telah menyusun konsep kajian metode pembelajaran tim game turnamen dengan penuh dedikasi secara sungguh-sungguh untuk memantapkan pilihan menggunakan metode tersebut. Saya juga mencari bahan dari berbagai sumber seperti internet, buku elektronik, dan bacaan buku metode pembelajaran sebagai bentuk antusias terhadap perubahan dalam pembelajaran ke arah yang lebih baik. Tahapan kedua, mendiskusikan dengan teman sejawat terkait kajian metode pembelajaran tim game turnamen. Saya juga telah meminta kesediaan kerjasama teman sejawat untuk memberikan ide dan masukan tentang rencana pembelajaran. Tahapan ketiga, mengkonsultasikan dengan mentor tentang kajian metode pembelajaran tim game turnamen. Saya menyampaikan gagasan dengan memberikan kepuasan melalui penyampaian yang sistematis. Maksud dari rancangan aktualisasi yaitu menerapkan metode pembelajaran tim game turnamen. Selain itu, saya menyampaikan rancangan kepada mentor dengan transparan dari konsep awal yang telah dibuat sampai akan diterapkan nantinya dalam pembelajaran terkait metode tersebut. Tahapan keempat, mengumpulkan bahan kajian dari berbagai sumber. Saya mengumpulkan bahan kajian bagian dari rasa peduli terhadap perubahan pembelajaran. Tahapan kelima, menyusun kajian metode pembelajaran tim game turnamen. Saya menyusun kajian metode pembelajaran tim game turnamen dengan keterampilan matang karena ahli di bidang tersebut. Kegiatan kedua, menyusun materi pembelajaran dalam bentuk e-modul sebagai pendamping buku teks dari sekolah. Tahapan pertama, menyusun konsep dan rancangan bahan ajar e-modul. Saya mempunyai keahlian dalam menyusun e-modul dengan materi yang luas dan penampilan yang menarik. Tahapan kedua, mengkonsultasikan dengan mentor terkait pembuatan e-modul materi pembelajaran. Saya menyampaikan rencana pembuatan e-modul dengan penuh keyakinan supaya memberikan kepuasan kepada mentor tentang tujuan e-modul yang telah saya buat. Tahapan ketiga, mengumpulkan bahan materi dari berbagai sumber. Saya mengumpulkan dan menyusun e-modul dengan penuh tanggung jawab dari berbagai sumber, mulai dari koleksi buku paket di perpustakaan, internet, dan buku elektronik sesuai dengan materi yang diajarkan kepada peserta didik. Tahapan keempat, menyusun e-modul materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Saya menyusun e-modul bagian dari penyesuaian terhadap perkembangan teknologi digital, karena pada era sekarang adalah era digital yang lebih akrab dengan aktivitas siswa melalui gadget. Di sisi lain, saya menyusun e-modul dengan komitmen tekun ulet tanpa pamrih untuk perbaikan pembelajaran supaya lebih berkualitas dan efektif bagi para peserta didik yang belum mempunyai buku. Tahapan kelima, membagikan e-modul kepada para siswa sebagai media bahan ajar dan evaluasi diri. Saya mempunyai rasa peduli kepada para siswa yang tidak mempunyai buku pelajaran karena berbagai kontribusi. Kemudian saya melakukan kerjasama dengan pengurus kelas dalam mendistribusikan e-modul kepada para siswa untuk mengecek e-modul tersebut dapat diterima dengan baik dan tanpa ada kendala apapun. Kegiatan ketiga, melaksanakan pembelajaran menggunakan permainan kolaboratif melalui platform Quizlet dan Faktil. Tahapan pertama, menyusun perangkat pembelajaran RPP. Saya menyusun perangkat pembelajaran berbentuk RPP sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas dengan penuh komitmen. Tahapan kedua, mengonsultasikan dengan mentor terkait penggunaan kuis pembelajaran dengan platform Quizlet dan Faktil. Saya telah menyampaikan rencana pembelajaran menggunakan kuis platform Quizlet dan Faktil dengan penuh keyakinan supaya memberikan kepuasan kepada mentor dalam memberikan pelajaran yang menarik.
Tahapan ketiga, melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui e-modul yang telah dibuat. Saya menggunakan kegiatan pembelajaran melalui modul yang telah dibuat dan dibagikan kepada para siswa sebagai buku panduan utama yang diajarkan kepada mereka dan sebagai bentuk pengupayaan kinerja terbaik. Tahapan keempat, memainkan kuis menggunakan platform Quizlet dan Faktil di kelas. Saya membangun kelas yang kondusif melalui pembelajaran yang menarik, yaitu melalui permainan kuis dengan menggunakan platform Quizlet dan Faktil. Pembelajaran ini saya berupaya melakukan inovasi pembelajaran melalui permainan kuis supaya pembelajaran lebih menarik daripada sebelumnya. Tahapan kelima, membagikan hadiah kepada para pemenang. Saya melakukan kerjasama dengan para peserta didik dalam membagikan hadiah untuk para pemenang yang berhak mendapatkan hadiah. Kegiatan keempat, melaksanakan penilaian pembelajaran menggunakan Microsoft Form. Tahapan pertama, mengkonsultasikan dengan mentor terkait rencana penilaian pembelajaran. Saya menyampaikan konsultasi kepada mentor dengan tata bicara dan perilaku yang ramah. Tahapan kedua, membuat rancangan soal penilaian. Saya membuat draft soal secara inovasi dengan merancang teknik soal yang diberikan untuk anak seperti tulisan, sisipan gambar, dan diagram serta fakta pendukung soal. Tahapan ketiga, menyusun soal menggunakan Microsoft Form. Saya memanfaatkan Microsoft Form sebagai media penyusunan soal untuk penyesuaian perkembangan digital, dan hal tersebut merupakan hal yang menjadi ahli di bidang saya. Tahapan keempat, memberikan soal penilaian kepada para siswa. Saya mempunyai komitmen membagikan soal ketika waktunya tiba, kemudian para siswa mengerjakan soal yang telah dibagikan. Saya dalam memberikan soal penilaian juga menghormati perbedaan, tidak memihak pada siswa siapapun. Tahapan kelima, menganalisis hasil penilaian yang diikuti para siswa. Saya menganalisis hasil penilaian yang dilakukan oleh siswa secara transparan dengan mempertimbangkan kaidah tingkat kesukaran soal yang telah diselesaikan oleh para siswa. Saya juga meminta teman sejawat untuk bersedia kerjasama membantu menganalisis hasil penilaian yang dilakukan oleh para siswa. Kegiatan kelima, melaksanakan evaluasi kegiatan pembelajaran metode Team Game Turnamen. Tahapan pertama, menyusun angket evaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Saya menyusun angket evaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran menggunakan metode Team Game Turnamen dengan komitmen supaya mendapatkan analisa terbaik untuk dapat digunakan dalam pembelajaran kedepannya. Tahapan kedua, membagikan dan meminta peserta didik untuk mengisi angket. Saya membagikan angket sebagai bagian dari rasa peduli terhadap perbaikan di lingkungan tempat kerja, terutama dalam proses pembelajaran. Saya juga meminta siswa untuk mengisi angket sebagai bentuk antusias terhadap perubahan dari hasil melihat kekurangan-kekurangan yang ada. Tahapan ketiga, mendiskusikan dengan teman sejawat. Saya meminta kesediaan kerjasama dengan teman sejawat untuk memberikan masukan terhadap hasil angket yang telah diberikan kepada para siswa. Tahapan keempat, mengkonsultasikan dengan mentor untuk mendapatkan feedback tentang hal yang perlu diperbaiki. Saya menyampaikan dengan penuh meyakinkan kepada mentor untuk memberikan kepuasan terkait dengan hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode Team Game Turnamen. Tahapan kelima, menyusun analisis evaluasi pelaksanaan pembelajaran metode Team Game Turnamen. Saya melakukan hasil analisa evaluasi pelaksanaan pembelajaran metode Team Game Turnamen secara transparan berdasarkan data dan fakta dari responden. Saya juga melakukan analisis berdasarkan kemampuan yang dimiliki karena ahli di bidang tersebut.